Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahi nabda wa alaihi natawakkal. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, pada dasarnya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbedaannya. Saya beda dengan antum. Saya bahkan beda dengan abah saya. Bahkan saya beda dengan istri saya. Beda dengan semua orang. Yang mana orang juga beda dengan saya. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yaitu untuk senantiasa silaturrahim. Silah itu menempel. Rahim itu rahim. Sehingga apa? Kita nanti menempel dalam hubungan orang yang satu rahim. Loh, itu saya sama teman saya kan bukan satu rahim. Apakah kita nggak boleh silaturahim? Boleh. Kita kan satu rahim, yaitu dari keturunan Nabi besar Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu kita satu rahim. Kecuali di antara kita ada yang meyakini tidak lahir dari Nabi Adam, melainkan lahir dari apa? Proses dari monyet menjadi manusia, manusia menjadi kita. Oh, saya enggak. Kalau ada yang pakai teori itu berarti bukan saudara saya, bukan silaturahmi dari kita. Kalau yang dari kita silaturahmi, ya yang dari Nabi Adam alaihissalam. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba, kata-kata man ahabba ayyubsatalahu rizquhu wa yunsa lahu fi atharih falyasilur rahim. Man ahabba, ahabba itu dari kata hub, yaitu senang atau cinta. Barang siapa yang cinta, tapi ahabba ini maknanya bukan cinta. Siapa yang cinta banget, siapa yang senang banget, begitulah. Ayyubsatalahu rizquhu, rizkinya menjadi, kalau rizkinya masih di tanah maka Allah keluarkan. Kalau rizkinya di langit maka Allah turunkan. Kalau rizkinya jauh maka dideketin. Kalau rizkinya sedikit maka dibanyakin, bukan dibarokahin gitu ya. Banyak loh orang yang rezekinya banyak tapi utangnya juga banyak. Ini kan nggak asik gitu. Gaji 50 juta tapi akhir bulan cicilan 45 juta, sama aja pusing. Tapi seandainya orang yang paling enak itu orang yang nggak punya utang. Maka di sini barang siapa yang ingin atau seneng banget rezekinya kayak tadi, rezekinya tanah. Ada nggak orang yang rezekinya di tanah? Ada. Orang gali sumur, orang tukang bor minyak dan lain sebagainya, batu bara, itu rezekinya di tanah. Orang petani yang nanamnya itu di tanah. Ada yang di atas, ada pilot dan lain sebagainya. Ada yang rezekinya masih jauh. Saya rezekinya harus merantau, dideketin oleh Allah. Rezekinya sedikit, dibarokahin oleh Allah. Kan enak. Barang siapa yang pengen model begitu. Yang kedua aja, pengen apa? Wa yunsa fi athari. Yunsa fi athari itu apa? Athar itu seandainya kita nginjek pasir, itu kan ada. Apa itu namanya? Istilahnya kalau di bahasa Jawa teracak. Apa itu bahasa Indonesianya? Jejak begitu. Barang siapa yang ingin meninggalkan jejaknya sebanyak-banyak mungkin, maknanya adalah siapa saja yang ingin umurnya panjang. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Falyasilur rahim. Maka silaturahmilah kalian. Maka silaturahmi ini penting. Setidaknya mendapatkan reward langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, kita diberi apa? Rezeki yang sangat luar biasa. Rezekinya dipermudah dan umurnya panjang. Kita ambil contoh. Kalau kita silaturahmi ke rumah teman. Tadinya kalau kita nggak silaturahmi, nggak ada itu minum gratisan. Tapi kalau kita ke rumah teman, setidaknya kita dapat kopi. Contoh saya ke rumah teman saya, ke rumah Mbak Mila begitu ya. Ini kameraman yang sangat setia ini. Saya ke rumah beliau, dikasih kopi. Kan rezeki itu, pahala itu. Iya nggak? Ditraktir bakso yang di rumahnya. Itu kan dapat rezeki. Maka siapa saja yang silaturahmi mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendapatkan apa? Umur yang panjang. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW tatkala itu berbicara, siapa di antara seorang muslim bertemu dengan orang muslim, fayato sofahani, kemudian dia bertemu, kemudian dia jabat tangan.
Apa kata baginda? Ghufiralahu qabla ayyatafarraqa. Maka akan diampuni dosanya sebelum apa? Sebelum ia berpisah. Makanya kalau ketemu orang, jangan langsung, "Hei bro, gimana kabarmu?" Enggak. "Assalamualaikum. Gimana kabar antum?" Yang lama ini. Tujuannya apa? Dosa kita biar rontok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya dosa nanti kalau kita saling silaturahmi. Ketemu teman, jabat tangan dong. Ketemu kiai, cium tangan. Kalau mau keluar rumah sama abahnya, cium tangan. Pamit sama uminya, cium tangan. Istri kalau suaminya mau berangkat, cium tangan. Cium kening juga boleh sih kalau istrinya, asal istri sendiri, jangan istri orang ya, itu bahaya, nggak boleh ini. Maka kalau kita sudah semacam ini, maka dimudahkan oleh Allah. Rizki kita dipermudah, silaturahmi, kemudian umur kita diperpanjangkan, kemudian dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ada 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita melakukan silaturahim. Apa sih 4 hal itu? Yang pertama adalah tatkala kita berpisah, kita harus mendoakan orang yang kita silaturahmi. Kalau kita habis silaturahmi, kita tidak mendoakan orang itu, maka kalau ada 2 sahabat atau 2 orang yang silaturahmi kemudian tidak saling mendoakan, maka dia dikategorikan sebagai pendusta oleh Rasulullah SAW. Ngeri coy. Maknanya apa? Kalau kita bersahabat silaturahmi, nggak ada teman kita sudah berpisah, doain. Bukan berarti kalau di depan dia kita doain, ya semoga ente rezekinya lancar ya, semoga kerjaan ente lancar, barokah, biar silaturahmi tidak putus, minjem dong uang 100. Nah ini nggak boleh, itu bukan doa lil ghaib. Doa lil ghaib itu tatkala kita berpisah, maka kita kita mendoakan teman kita atau orang yang silaturahmi kepada kita. Maka yang pertama yang kita lakukan apabila kita bersilaturahmi, maka kita akan mendoakan orang tersebut. Yang kedua apa? Yang kedua ini tatkala ada kita silaturahmi, apabila kita sudah berpisah, maka kita tidak boleh menggunjing. Bahkan menggunjing ini bukan kita saat berpisah, kita di dalam rumah teman kita silaturahmi di tempatnya saudara kita nggak boleh menggunjing. Kita ambil contoh, somahmu ini nggak enak ya, panas, nggak ada AC-nya, itu menggunjing, nggak boleh. Ini makanan nggak enak bener ini, itu menggunjing, nggak boleh. Apapun yang disuguhkan oleh tuan rumah, maka kita harus menghargai. Apapun yang disajikan kita harus menghargai. Jangan sampai kita mengunjing. Wabil khusus kalau kita sudah pisah, kita sudah berpisah, kemudian kita mengunjing. Jangan ke rumah dia. Apaan? Aku ke rumahnya nggak ada itu kopi-kopi, air putih yang dikasih. Nggak boleh kita mengunjing. Kalau ke rumah dia kopi tok, nggak ada pisang gorengnya. Kalau ke rumah dia ada pisang goreng sih ada, cuman dia cemberut terus saja, nggak mau tuh ngobrol sama kita, dia sibuk main HP, nggak boleh menggunjing. Ini suatu ketika ada pelajaran yang sangat penting. Baginda Nabi Muhammad SAW tatkala bersama sahabat yang lain, beliau disuguhin anggur, dikasih anggur sama sahabat yang lain, dikasih anggur. Pada saat itu ada sahabat yang mau ngambil, diambil oleh Rasulullah. Sehingga kalau Rasulullah ngambil kan, yang lain nggak berani ngambil. Malu, segen sama Rasul, diambil, sampai kurma yang disuguhin itu habis. Ternyata pada saat itu sahabat itu senang dong, Masya Allah, anggur yang kuberikan Rasulullah, habis dihabiskan oleh Rasulullah. Kemudian orang itu pergi. Kemudian sahabat yang lain berkata semacam ini, komen sama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu ini dikasih anggur sama orang, kok nggak bagi-bagi sama kita? Lah ini loh, sahabat itu saking CS-nya kepada Rasulullah, negur begitu juga nggak apa-apa. Iya, ini sengaja aku habiskan. Biasanya kan engkau itu senantiasa berbagi. Kenapa ini kok engkau habiskan? Iya, anggurnya asem betul. Kalau kamu makan, pasti kamu nggak kuat nahan. Kamu nanti ngomong ke orangnya kalau anggurnya asem. Nih, menjaga perasaan sahibul bait. Kalau kita datang ke rumahnya, dikasih makan. Ternyata kasinen. Garamnya kebanyakan. Ini biasanya yang masak model begini, cewek-cewek yang mau nikah begini. Wah, asin betul itu. Itu tanda-tanda udah pengen kawin itu. Kebelet itu. Wah, gimana? Asin betul ini. Gimana? Nggak bisa masak? Jangan. Jaga.
Kalau nggak anu ya dia, saya tadi habis makan, padahal lapar gua. Saya habis makan ini sedikit saja karena asin betul, tapi jangan sampai kita menggunjingnya. Oleh karena itu kita harus belajar dengan akhlaknya Rasulullah. Kalau Rasulullah diberikan apapun itu walaupun tidak enak, maka beliau mampu menahannya, tidak mengucapkan. Bukan hanya ucapan, tapi beliau tidak berubah ekspresinya. Menahan ekspresi itu sulit. Kalau kecut, pasti begini. Tapi Rasulullah mampu menahan. Kasin, aduh, asin betul ini makanan. Tapi Rasulullah mampu menahan. Oleh karena itu, kita yang kedua, kalau silaturahmi. Yang pertama tadi apa? Kita mendoakan saudara kita. Yang kedua apa? Jangan menggunjing. Itu yang kedua. Tapi